Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, jumpa lagi dengan catatan RSZ. Kali ini kita kehadiran seorang pelopor dari wilayah Jakarta Utara. Beliau adalah seorang wira swasta dan juga pelopor urban farming. Kita sapa aja sekalian ya. Selamat siang Pak Dani. Selamat siang Bu. Pak Dani Arwanto. Beliau adalah wira swasta pelopor urban farming, juga ketua Komite Anggur Jakarta Utara dan juga ketua kelompok tani Gang Hijau Cemara dan ketua Bank Sampah Cemara. Sebagai pelopor urban farming, penghargaan yang telah diperoleh tahun 2017, juga penghargaan Kalpataru Provinsi tahun 2022 dan Kalpataru Nasional tahun 2023. Pak Dani mengawali dengan tanaman anggur ya. Kan banyak ini Pak komoditas hortikultura. Kenapa Bapak menetapkan atau memilih anggur? Barangkali ini cukup menarik ya, karena orang Jakarta biasanya kan anggurnya ada di supermarket gitu ya Pak. Betul. Iya silakan Pak. Iya. Terima kasih Bu Susi, Bu. Ya, alhamdulillah gitu ya. Karena Iya. kenapa saya harus mengembangkan anggur di Jakarta? Karena Iya. yang pertama, anggur itu sangat sulit untuk dipelajari. Iya. Tapi ketika kita sudah menguasainya Iya. dari anggur, tapi nanti ke tanaman lain akan mudah juga di situ. Yang kedua, anggur punya daya tarik untuk kita sama-sama belajar untuk pertanian. Seperti itu. Dari mulai pengolahan media tanam, Iya. terus pembibitan, perawatan, terus panen, Iya. perawatan pasca panen, dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Nah itu nanti jadi potensi kita untuk dikembangkan di pertanian perkotaan, apalagi kalau kita punya lahan yang luas. Iya. Seperti itu. Kalau secara budidaya ya Pak ya, kalau hortikultura kan hampir sama ya. Cara pengembangannya. Nah, tentunya pasti ada sesuatu yang membuat Bapak memilih anggur, dan juga berapa lama sudah Bapak menggelutinya Pak? Pertama ya, kalau anggur itu kalau menurut saya gitu ya, Iya. karena sekali panen, kalau kita rawat Iya. dengan sebaik-baiknya, Iya. dia umurnya itu bisa puluhan sampai ratusan tahun. Oh, Jadi sekali dengan tanam. sekali itu. Iya. Oh. Ya tinggal nanti Iya. kita bagaimana cara merawatnya. Dan kami merawatnya itu semuanya apa yang kami lakukan di sana. Iya. Ada ikan, ada tanaman. Jadi rumahnya dulu yang kita rawat. Otomatis nanti penghuninya pun akan sehat, Iya. akan baik pertumbuhannya. Iya. Oh, jadi Bapak ini selain anggur ada juga yang lain ya? Ada di situ. Ada hidroponik, ada perikanan juga, ada sampai ke UMKM. Iya. Berarti hidroponik dan anggur ini terpisah ya Pak ya? Terpisah. Jadi jenis tanamannya juga beda ya? Iya. Nah kali ini mungkin anggur lebih menarik, karena ini kan termasuk buah-buahan elit gitu ya Pak ya? Buah-buahan yang dulunya harga selangit, tapi dengan kami, dengan komunitas kita mengembangkan anggur di Indonesia, ya, alhamdulillah saat ini harga anggur jadi murah. Ya kan? Terus bibitnya gimana Pak? Benihnya? Untuk bibit, benih itu kita kembangkan sendiri dari teman-teman komunitas. Ya. Dan mereka ada beberapa varian yang kita kembangkan itu. Dan tetap awalnya di bawahnya itu bisa dengan teknik, bisa dengan okulasi, dengan stek, dengan sambung pucuk, sambung sisip dan sebagainya. Itu. Nah yang dikembangkan nih yang kita sambung pucuk itu ya? Sambung pucuk sama sambung sisip. Ya, nah itu dari hasil memang ini ya Pak ya, dari hasil produksinya maupun lamanya panen beda? Beda, tergantung media tanam sama cuaca. Iya. Dari situ. Kalau cuaca kita di daerah yang dingin mungkin agak lama untuk pematangannya. Kalau di tempat panas ya mungkin agak cepat juga untuk cepat. Lama ini untuk perbanyakan ini menurut Bapak sambung pucuk sama sisip ini yang ini efektif gitu ya Pak ya? Ya efektif. Yang pertama kita menumbuhkan dulu rostok bawahnya dulu, nanti baru disambung dengan entres pilihan-pilihan yang
yang sudah bisa dikembangkan dan berbuah di Indonesia. Selama ini Bapak dari mana untuk atasnya ini? Batang atasnya? Dari Jepang, Ukraina, lalu Amerika juga ada. Ada berapa varietas, di Pak? tempat kami hampir ada 32 jenis anggur yang sudah berbuah. Yang sudah berbuah dan cocok. Mungkin sudah adaptasi ya, Pak, barangkali ya? Sudah adaptasi. Di dan Indonesia. Itu juga ada macam-macam ragam rasa juga. Ada rasa mangga, ada rasa jambu, gitu. Terus ada anggur biasa juga. Kok bisa ada rasa mangga ya, Pak? Iya. Asalnya berarti dari luar atau dari luar, dari Ukraina. Dia punya teksturnya itu aroma mangga, kueni gitu ya kan. Kueni ya. Itu jenisnya kayak ini kan ada Jupiter di sini. Ini ada Jupiter. Jupiter. Ada yang ini Pak, Jupiter. Ini JF ini ya. Jupiter itu aromanya seperti mangga. Terus ada Dixon juga, rasa jambu. Terus ada yang lainnya juga masih ada lain. Tamaki dan sebagainya. Kalau best seller yang mana? Biasanya kebanyakan sih Jupiter ya, karena emang meskipun dia beda sama dengan yang lain, buahnya kecil, agak kecil ya kan dibanding buah-buah anggur yang biasa tapi rasanya beda. Jadi rata-rata ini berbuah tadi 4 bulan itu ya Pak? 6 bulan sudah bisa berbuah, tergantung kondisi perawatan sama cuaca ya. Bapak kalau menanam dari berapa tadi varietasnya? 36 varietas yang Bapak tanam semua ataukah? Tanam semua. Atau yang menonjol aja? Enggak. Atau yang dominan kan? Tanam semua. Dan masih banyak lagi sih Bu, yang memang jenis-jenis baru yang keluar dari teman-teman dari komunitas itu ya kan, mengeluarkan varian-varian baru yang memang bisa menjadi suatu daya tarik untuk pengembangan anggur di Indonesia. Di Indonesia. Dari sekian varian, kecuali Bapak nanti ini dijadikan tempat penelitian ya. Mungkin varietas yang sekian banyak Bapak tanam semua. Tapi ini kan ada nilai ekonominya, Bapak tidak memikirkan situ. Atau semua aja karena semua disenengin juga oleh konsumen. Karena gitu hobi ya. Terus untuk pengembangan kalau ini kan ketika kita bisa masuk ke dunia pertanian, masuk ke dunia lingkungan, itu kan memang pekerjaan yang tidak ada namanya pensiun Bu. Iya betul Pak. Untuk itu ya semakin lama semakin haus akan yang baru gitu ya, yang yang sudah dikeluarkan oleh negara yang penghasil anggur gitu ya Pak ya. Betul Bu. Mungkin sebaiknya kali Pak, tempat Bapak juga bisa untuk penelitian mahasiswa yang ini Pak, jurusan hortikultura kan. Ya memang di tempat kita itu ada beberapa kegiatan ya kan, selain kebun anggur, ada pengolahan sampah juga, kita membuat pakan ternak, terus kita juga membuat pupuk dari pengolahan sampah, lalu ada pertanian sama anggur itu tadi, dan pengunjung pun ya dari beberapa universitas yang hadir juga tempat kita, dan kami juga berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini kan pertanian ya. Lalu kami juga menggandeng dunia pendidikan juga untuk sama-sama mengembangkan pertanian di lingkungan gitu ya, pendidikan. Betul. Kalau satu pohon ini hasilnya berapa kilo Pak? Satu pohon itu kalau kita sudah stabil untuk batang bawahnya itu ya kan bisa ya hampir ya bisa 50 kilo masih bisa. Satu pohon 50 kilo. Dan ini menurut Bapak tadi kan bisa terus berbuah sampai tua gitu ya, artinya satu pohon itu. Semakin banyak, semakin besar batang bawah, semakin kuat dan memang untuk produktif gitu. Semakin produktif untuk menghantarkan nutrisi ke buah. Jadi ini sangat ditentukan oleh itunya, batang bawahnya batang itu bawah sama media tanam. Media tanamnya, Dari sekian jenis tadi itu dijualnya gimana Pak? Dari sekian jenis kalau di tempat kita kan memang bukan skala kebun ya. Karena kami juga di situ hanya bersama teman-teman kami di komunitas anggur gitu ya kan, mengembangkan berbagai jenis anggur saja gitu ya kan. Jadi kita perbanyak bibit, dan yang sudah kita
kita tanam dan berbuah bagus, lalu kita jual. Iya. Pak, kalau sebagai orang awam nih ingin berkebun di kota ya, salah satunya anggur, hitung-hitungannya berapa itu Pak? Artinya biaya produksi, terus biaya pemeliharaan gitu. Ya, ya karena memang pengalaman Bapak sebagai ini ya, ketua di sana. Ya, pertama ya kita memang harus, anggur itu tidak seperti pohon lain, Bu. Sangat menarik untuk kita pelajari. Yang pertama, yang kedua, anggur itu harus punya ada satu namanya perawatan yang khusus, intensif ya kan, baik dari mulai media tanam, terus perawatan untuk pengendalian hama, cuaca juga gitu. Benar-benar karena anggur ini kan kebanyakan. Jadi ini terbuka ya Pak, di alam kita terbuka. Ada greenhouse. Oh, greenhouse ya. Ya, karena untuk penyakit itu ya. Untuk penyakit yang kedua air hujan, Bu. Air hujan. Ya. Oh, kalau makin banyak hujan dia kurang bagus. Kurang bagus karena asamnya di bawah itu media tanam, jadi asamnya memang agak stabil, tapi itu pun tidak mati juga sih. Maksudnya kan kalau ketika kita bisa merawatnya dan memperlakukan tanaman itu dan menjaga dengan fungisida dan insektisida yang bagus. Iya. Oh, jadi ini kalau anggur kita sebaiknya menanam di greenhouse ya Pak ya, sebaiknya jangan di alam terbuka. Karena kan kita ceritanya nih lahan terbatas nih ya. Kecuali kalau di perkebunan gitu ya Pak ya. Yang memang tadi itu iklimnya sangat menentukan terjadinya perkembangan anggur ya Pak. Betul. Ya kebanyakan sih memang seperti itu, kita pakai greenhouse ya. Kalau di luar itu kita beruntungnya itu ketika ada musim kemarau ya kan, ada curah hujannya agak rendah. Nah, kami di utara itu kan curah hujan agak rendah ya. Rendah ya. Panas kan sana Pak. Iya betul. Jadi, kami punya keuntungan tadi curah hujan rendah, tapi ketika ada hujan pun kita maksudnya bisa untuk mengatasi dengan cara ya melakukan pengganti padi dulu. Jadi pengembangan batang dulu. Nanti ketika panas bagus baru kita rencanakan untuk pembuahan. Karena semua ini bisa direncanakan pembuahan. Oh, Pak, apakah ini kegiatan pembibitan ya anggur ini tadi dilakukan per berapa? Artinya setiap hari kah untuk melakukan pembibitan atau sebulan sekali atau gimana? Kalau pembibitan ketika ada kesempatan ya kita bibitkan. Dan itu dikelola oleh kelompok kah? Kelompok. Dari kelompok kami memang yang ngelola pembibitan khusus untuk pengembangan seperti itu. Ada berapa Pak anggotanya di kelompok anggur ini? Di kelompok tani kami ada 32 orang ya kan, tapi berbagai jenis tanaman dan kegiatan usaha gitu. Oh, jadi yang khusus anggur berapa? Anggur ada gak banyak, ada 5 orang lah, seperti itu. Dan selama ini Bapak jual bibit juga kah? Jual bibit, terus perawatan, lalu edukasi. Ini kalau orang mau ke tempat Bapak terus beli batang ini boleh? Maksudnya dijual bibitnya? Boleh, tapi kalau kami kan di sini ketika orang jual itu beli gitu ya, beli anggur apalagi untuk skala besar. Kami jarang sekali langsung memberikan karena kita cek dulu lokasinya. Iya. Cek sesuai enggak gitu ya dengan lokasi anggur yang atau juga apakah lokasi ini menentukan juga jenisnya, varietasnya? Enggak juga, karena memang dari kami jenis anggur itu ya insya Allah berbuah sih. Kalau misalkan sesuai dengan tempatnya gitu ya kan, seperti itu. Iya. Menurut Bapak kalau di Indonesia nih ya, pulau-pulau kan terdiri dari pulau-pulau terus provinsi, menurut Bapak yang ideal menanam anggur ini di daerah mana Pak? Sebenarnya sih semua juga bisa sih Bu. Cuman hanya untuk mengatur kadar hujan, cuaca saja sih yang kita atur untuk penanamannya tadi. Untuk masa pembuahannya kita atur. Seperti itu. Contohnya seperti ini Pak, kalau mangga itu kan orang langsung Probolinggo gitu ya. Nah, anggur menurut Bapak mana ini? Kalau bicara anggur, Probolinggo juga. Iya, padahal Bali juga ada. Padahal ada di tempat lain gitu. Maksudnya selain Probolinggo, Bali, menurut Bapak di mana ini yang? Di Bandung juga ada. Di Bandung bisa, di daerah Jawa Barat ya. Di Sulawesi, apalagi di
di daerah-daerah panas Merauke gitu ya, iya, panas. Ya, daerah panas, Papua gitu ya. Papua bisa. Padahal ya kalau ini kan harganya cukup menarik ya Pak ya, buah anggur ini ya. Bisa ditanam di daerah-daerah itu kan. Betul. Sebetulnya bisa. Ini meningkatkan ekonomi sangat ini bisa, ya Pak, masyarakatnya. Iya. Mungkin perlu diedukasi kali ya Pak ya. Perlu, itu sangat perlu karena dengan belajar anggur gitu kan, insya Allah nanti untuk tanaman lain bisa kita pelajari. Itu bisa kita ikuti, maksudnya diimplementasikan dengan tanaman lain pun bisa. Tanaman lain bisa. Baik dari anggur ke melon, dari anggur ke apa namanya, ke tanaman-tanaman kayak mangga, jambu dan lain sebagainya. Itu bisa gitu ya kan. Iya. Karena tanaman khususnya horti buah ya, itu yang sejenis ini kan kayak melon, terus semangka gitu ya Pak ya. Dan itu memang butuh iklim panas kan ya Pak ya. Butuh panas dan memang perawatannya hampir sama. Hampir sama. Pembuahannya juga ya ada beberapa trik yang hampir sama sih seperti itu. Terus sama asupan nutrisi juga sebenarnya hampir sama lah. Karena kebutuhan buah sama kebutuhan nutrisi untuk buah, pembuahan, terus perlakuan masa vegetatif, perlakuan masa generatifnya hampir sama. Hanya saja kelebihannya ini untuk anggur lahannya bisa diatur gitu ya. Bisa diatur. Sedikit bisa, kalau melon kan enggak bisa ya Pak ya. Harus luas gitu maksudnya ya. Kalau atau anggur bisa semangka. Kalau anggur bisa di tabulapot bisa. Terus ada dengan teknik apa? Teknik teralis gitu ya kan. Jadi ke samping. Terus ada juga teknik para di atas. Dan menggantung di atas. Gantung, yang saya tahu yang gantung. Kalau di pot kan kita kelilingin aja satu pot, kira-kira kurang lebih sekeliling pot, baru nanti tunas-tunas yang dari bat-bat inilah yang keluar untuk calon buah. Nanti kalau dengan sistem teralis, paling sampai naik ke 1 meter, kalau 2 meter baru bentakin ke samping. Nanti di samping-sampingnya gitu ya. Seperti tirai seperti itu. Dan di situ ada bagian seperti itu. Bagus ya Pak ya. Bapak, saya nggak ada gambarnya ya. Maksud saya kalau ini model teralis kayak apa wujudnya gitu, kalau model para kayak apa gitu, ada nggak Pak ya? Ada sih, cuma kan nanti kalau itu bisa nanti coba bisa nggak ya Mas di ini tayang? Boleh nanti ditayang ya. Iya. Tapi ini kan ada yang satu atau dua gitu, karena kan kita pada umumnya kalau anggur ini menjulurnya itu kan di itu ya Pak ya, harus dibuatkan yang di tempat luas gitu ya. Tapi kalau kita kan nggak begitu Bu, jadi kita atur untuk calon-calon pembuahannya itu seperti itu. Terkadang kalau sudah habis, sudah lama, sudah masa-masa pembuahan selesai semua, kita habisin semua, sapruning dulu semua. Jadi dipotong ya Pak? Seperti itu, jadi tunas baru lagi, itu peremajaan lagi. Seperti itu. Nah, baru nanti untuk pengolahan media tanam dan asupan nutrisinya. Jadi berapa bulan sekali diganti Pak media tanamnya? Kalau ini kan masih bibit Bu. Ya, nanti kalau sudah ini mulai berproduksi gitu, berapa? Kalau berproduksi itu kan ditanam aja Bu, ditambah aja. Ditambah di topping, terus dikasih kalau di pot bisa dicabut dulu. Iya, nah itu berapa bulan Pak? Maksud saya itu paling 2 kali 3 kali panen. 2 kali 3 kali panen itu nanti ada pruning atas, ada pruning akar. Gitu. Itu kalau medianya ini media tanam itu. Jadi akar pun juga kadang-kadang semakin panjang daun, batang atas, semakin banyak panjang juga akar bawah. Akarnya. Nah itu harus perlu di pruning juga. Iya. Jadi peremajaan akar lagi. Ya itu per berapa? Itu per 3 kali panen. Per 3 kali kalau saya seperti itu. Berarti 2 tahunan gitu ya Pak ya? Karena kalau di pot ya. Iya di pot nih, karena kita bicara perkotaan ya. Jadinya kalau yang di lahan sih nggak masalah ya Pak ya. Tapi kalau kami kan ya 80% itu organik kalau kami ya kan. Karena memang asupan itu bisa kita siasatin dengan mengimplementasikan sampah organik tadi, pupuk organik tadi.
Jadi ini zero waste ya Pak ya, sampah waste, jadiin pupuknya untuk ini, untuk ikan juga gitu ya Pak ya. Betul. Pak, kalau ini berarti penyiramannya pakai sistem itu ya Pak? Tetes? Iya. Oh enggak. Oh enggak. Enggak juga. Jadi saya manual aja karena manual. Jadi pakai selang biasa. Iya. Oh enggak seperti perlu itu kalau ya. itu bisa juga sih. Iya, tapi biaya kan tuh ya. Biaya gitu. Iya. Tapi kalau memang khusus untuk apa namanya perkebunan anggur itu mungkin bisa. Iya, Cuman kalau saya sendiri ya kenapa nggak pakai itu? Iya. Terkadang kita kurang komunikasi, kurang ada apa namanya dengan hubungan sama tanaman tadi. Sama tanamannya. Iya, saya lebih suka diajak ngobrol gitu ya. Jadi mereka juga ketika di kekurangan nutrisi ini, kekurangan apa, jadi ngasih sinyal gitu seperti itu. Jadi dengan apa? Dengan kerutan, mungkin dengan apa? Dengan Bapak udah hafal ya ini ya. Berbicara dengan tanaman nih, tandanya kalau kurang nutrisi, dia terus gitu ya. Terus ada keriting juga beda juga di situ. Nah dari situlah yang tadi awal saya tidak tahu ya kan. Tapi dengan pelajari anggur yang itu tadi karena menarik, karena ada keinginan ya kan untuk menumbuhkan anggur. Tanaman lain pun mungkin bisa. Tapi lika-likunya ini lebih ya. Kita lebih apa sih, mungkin komunikasinya lebih intens terus macam-macam yang di itu ya Pak ya. Dan perubahan ketika kita kasih fungisida, kasih insek gitu ya kan. Itu benar ada langsung reaksinya ada. Seperti itu. Iya. Pak, kalau boleh tahu tadi kalau satu pohon ini bisa 50 kilo ya? Bisa 25 sampai 50. Nah itu terus dijualnya kemana Pak? Kalau di tempat kami memang tempat edukasi ya. Jadi terkadang bukan perkebunan luas. Jadi kadang-kadang pengunjung minta untuk petik timbang saja. Gitu. Dan itu seandainya nih ada yang mau semua gitu nggak apa-apa ya? Nggak dibatasin ya? Enggak. Oh iya. Kalau kita lagi ada apa namanya, pas lagi ada pembuahan bagus karena serentak gitu ya kan kalau pembuahan itu. Ada berapa pohon Pak? Ada berapa batang? Di tempat kami yang sudah itu hampir ada 35-an lah. 35 karena emang di lokasi itu kan satu RW itu sudah setiap gang ada anggur. Oh, ada anggur. Iya. Oh, jadi bisa saling ini ya Pak ya, di sini kosong. Iya. Bisa ini dulu gitu ya, ke tetangganya. Oh, iya. Jadi memang kami juga dulu anggur itu untuk pengembangannya gitu ya kan dulu anggur itu sangat mahal gitu ya kan. Kalau bisa anggur itu seperti terong, coba cabai bawang seperti yang itu bisa ya dibeli kan? oleh masyarakat ya. Sekarang berapa Pak per kilo? Petik timbang itu. Petik timbang 60 sampai 90 ribu. 60 sampai 90 ribu. Itu apakah tergantung dari varietasnya? Varietas ya. Iya, sangat tergantung ya. Pokoknya yang 90 varietas apa gitu. 60 yang varietas apa gitu ya Pak? Betul. Iya. Umumnya dari mana Pak yang datang ke sana? Apakah Jakarta Utara saja ataukah ada teman-teman yang dari wilayah lain gitu? Kalau yang pengunjung biasanya kan kalau nggak perlu, kalau pejabat juga bisa ke sana juga kan, sering juga kan. Terus teman-teman penggiat lingkungan, lalu ya ibu-ibu PKK, terus dari dunia pendidikan juga. Iya.